kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya agar maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, apa ini kita berdoa? Berdoa dimulai. Ya, sebelumnya Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang hadir tunjuk tangannya ya. Amaluddin, Hadir Bu. Anas Sabirin, Hadir Bu. Fitra Zailani. Hadir Bu. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu wajib nasional. Bangga Pancasila, Allah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu biar semangat lagi untuk memulai pelajaran. Masih ingat? Masih Bu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat, yes! Si, yes! Ma, yes! Mat, yes! Semangat, yes! Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Pelajaran kita sebelumnya, masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih Bu. Apa? Surah Al-Hujurat 13. Bagus, surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya? Kamar-kamar Bu. Bagus, kamar-kamar. Surah Al-Hujurat itu berjumlah berapa ayat? 19. Selanjutnya yaitu Ibu akan bertanya. Sebelum kita ke pembelajaran kita, yaitu tentang materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada Rasulullah. Apakah anak-anak itu tahu apa itu arti iman? Percaya. Apa lagi? Percaya. Bagus. Sekali lagi, Ibu akan bertanya. Anak-anak Ibu, apakah kalian tahu siapa Nabi kita? Adam, lanjut. Nabi Musa, baru? Biar lebih jelasnya, Ibu akan berarti tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, Ibu harapkan anak-anak ini bisa mampu menjelaskan makna beriman kepada Rasulullah. Yang kedua yaitu menyebutkan sifat-sifat Rasulullah. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang pembelajaran kita beriman kepada Allah. Disimak baik-baik ya. Lihat ke depan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para Rasul Allah. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Sifat-sifat Rasul. Para Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Oke, itulah pelajaran kita tentang beriman kepada Rasul Allah. Disimak tadi videonya? Oke, baiklah, Ibu akan bertanya. Siapa yang di dalam video itu, apa yang maksud dengan Nabi dan Rasul? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan nak. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Benar jawabannya? Rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah.
Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada koda dan koda. Jadi pelajaran kita itu rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah. Iman artinya percaya. Beriman kepada Allah, kepada rasul-rasul Allah, meyakini dalam hati kita bahwa Allah mengutus rasul-rasul untuk menyampaikan kebaikan agar hidup kita ini baik, agar hidup kita ini bahagia di dunia dan akhirat. Jadi pengertian supaya lebih jelasnya ada pengertian nabi dan rasul. Nabi adalah manusia pilihan Allah, maksudnya yang diberi wahyu untuk menyampaikan untuk dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul, manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itulah kita umatnya. Nabi dan rasul itu banyak. Tapi yang wajib kita ketahui itu hanya 25. Yang pertama berarti kita apa dulu? Nama-nama nabi yang 25. Yang pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Harun, Musa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya sudah paham sampai di situ? Sudah. Oke, selanjutnya yaitu sifat yang wajib bagi Rasul. Ada sifat yang wajib bagi Rasul dan yang kedua sifat yang mustahil. Sifat yang wajib bagi Rasul, yang dimaksud dengan sifat yang wajib bagi Rasul itu sifat yang ada mungkin pada diri Rasul. Yang pertama yaitu siddiq, artinya jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan wahyu. Yang keempat patonah, artinya cerdas. Yang kedua yaitu sifat yang mustahil, yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Yang pertama kazib, artinya dusta. Yang kedua khianat, artinya ingkar janji. Yang ketiga kitman, menyembunyikan wahyu. Yang keempat balada, artinya bodoh. Kita lanjut, sebelum kita kerja kelompok supaya lebih memaham lagi, kita bermain sambil kita belajar sambil bermain. Apakah pemahaman anak-anak ibu ini sudah mengerti tentang pelajaran yang ibu jelaskan tentang beriman kepada rasul-rasul Allah? Berarti permainannya yaitu ibu berkata nanti pegang, disilakan semuanya untuk nanti untuk berdiri, kan? Baru aba-abanya misalnya ibu berkata pegang perut. Siapa-siapa yang salah nanti mengenal kepala, dia akan ke depan untuk menjawab soal. Pegang perut, pegang kepala, pegang telinga, hidung. Berarti siapa yang salah? Anas, maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Oke, selanjutnya mustahil pada Rasul bersifat balada. Balada artinya apa? Klik. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Anas. Selanjutnya fokus. Pegang perut.
jawab soal. Perbedaan Nabi dan Rasul adalah. Jawabannya. Oke, bagus. Tepuk tangan dong teman-teman. Sekarang kita kerja kelompok. Kerja kelompok berarti tugasnya sudah Ibu kirim ke laptop masing-masing. Kelompok 1 ada laptopnya, kelompok 2 dan kelompok 3. Di situ ada cerita tentang beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada Rasul Allah, dan jawabannya di sini ditulis di sini. Kita sepakati waktunya yaitu 15 menit. Bentuklah menjadi kelompok. Kelompok 1 ini ya. Baru dibaca dulu ini ke bawah, ke atas. Dibaca dulu soal cerita tadi. Kelompok 2 apaan? Kelompok 3 sudah siap? Oke, kepada kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana kelompok 1, apa yang ditanyakan Zaki kepada neneknya? Zaki bertanya kepada neneknya, apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerita 1. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah menurut nenek Zaki? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menjawab soal cerita tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 1. Kenapa kita harus beriman kepada Rasul Allah? Karena Rasul-Rasul Allah adalah contoh terbaik bagi kita yang menunjukkan jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya kelompok 1. Presentasi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua.
ada di sini soal 1 sampai 5 dijawab. Ya, dipilih ini pilihan ganda 1 sampai 5. Bikin namanya di atas, ada tulisan namanya. Menjawab tentang pelajaran kita pada hari ini soalnya. Sudah siap? Sudah, Bu. Kumpul. Ya, lanjut. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita sering dulu menyanyikan lagu nama-nama Nabi dan Rasul. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Satu dulu semuanya. Selanjutnya itu menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Nak. Rukun iman ada 6. Satu, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. 4, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 5, beriman kepada hari kiamat. 6, beriman kepada qadar dan tak qadar. Kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada hari qada dan qadar. Iman artinya percaya. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kita harus meyakini dalam hati kita bahwa Rasul Allah itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan supaya agar hidup kita bahagia di dunia dan akhirat. Sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 4. Siddiq artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan wahyu, batanah artinya cerdas. Yang kedua sifat yang mustahil bagi Rasul. Yang pertama kazib artinya dusta. Yang kedua kitman artinya ihanat artinya ingkar janji. Yang ketiga kitman artinya menyembunyikan wahyu. Dan yang keempat baladah artinya bodoh. Sudah paham sampai sini? Sudah, Bu. Oke. Baiklah, tugasnya di rumah yaitu halaman 55 soal nomor 1 sampai 10. Nomor 1 sampai 10. Jadi pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang apa? Perilaku terpuji dibaca-baca di rumah ya. Iya, Bu. Oke, baiklah, cukup sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan hamdalah yakni alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.